Selamat pagi Ibu Kairiska Citra Palupi, SGZ MSRD, selaku dosen biologi. Saya Gabriela Sativa Sianipar dengan NIM 202303020098. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang proses pemanenan energi yang merupakan dasar dari metabolisme tubuh kita. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel yang mengubah makanan menjadi energi. Energi ini digunakan untuk menjalankan fungsi tubuh seperti penggerakan, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Metabolisme energi melibatkan dua proses utama, yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana seperti sintesis protein dan asam nukleat. Sebaliknya, katabolisme melibatkan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan sebuah energi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas berbagai jalur metabolisme yang berperan dalam pemanenan energi. Metabolisme karbohidrat. Yang pertama itu ada glikolisis. Glikolisis ini adalah jalur pertama dalam metabolisme karbohidrat, di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat menghasilkan ATP dan NADH. Proses ini terjadi di sitoplasma sel dan tidak memerlukan oksigen. Glikolisis merupakan tahap awal yang penting dalam pemanenan energi dari karbohidrat. Tahap ini juga menyediakan prekursor penting untuk jalur metabolisme lainnya. Metabolisme karbohidrat yang kedua ada siklus Krebs. Setelah glikolisis, pirufat yang dihasilkan dari glikolisis masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil CoA yang kemudian memasuki siklus Krebs. Siklus ini menghasilkan lebih banyak ATP, NADH, dan FADH2 yang penting untuk fosforilasi oksidatif. Siklus Krebs ini adalah inti dari produksi energi di mitokondria. Setiap putaran, siklus menghasilkan 2 molekul CO2, 1 ATP, 3 NADH, dan 1 FADH2. CO2 dikeluarkan dari tubuh melalui pernafasan, sementara NADH dan FADH2 digunakan dalam fosforilasi oksidatif untuk memproduksi ATP tambahan. Peran mitokondria. Fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif itu adalah proses yang terjadi di mitokondria dan melibatkan rantai transport elektron yang terletak di membran dalam mitokondria. Mitokondria adalah pusat penghasil energi dalam sel, di mana fosforilasi oksidatif terjadi. Proses ini melibatkan rantai transport elektron yang menghasilkan gradien proton untuk memproduksi ATP. Fosforilasi oksidatif adalah jalur utama dalam produksi ATP yang efisien. Energi dari NADH dan FADH2 digunakan untuk memompa proton melintasi membran dalam mitokondria, menciptakan sebuah potensi listrik yang menggerakkan sintesis ATP. Selanjutnya ada metabolisme lipid. Beta oksidasi. Beta oksidasi adalah proses pemecahan asam lemak di mitokondria untuk menghasilkan asetil CoA, NADH, dan FADH2. Asam lemak dipecah menjadi unit 2 karbon
yang kemudian memasuki siklus Krebs untuk produksi ATP. Proses ini sangat penting saat tubuh memerlukan sumber energi alternatif seperti selama periode puasa atau latihan intens. Beta oksidasi sangat efisien dalam menghasilkan ATP, lebih dari glikolisis, dan merupakan sumber energi selama kondisi kelaparan. Selanjutnya ada ketogenesis, energi alternatif. Ketogenesis adalah proses yang terjadi di hati ketika glukosa tidak tersedia, seperti saat kelaparan atau diet rendah karbohidrat. Dalam proses ini, asam lemak diubah menjadi keton seperti asetoasetat dan beta-hidroksibutirat. Keton digunakan sebagai sumber energi alternatif terutama oleh otak dan jantung. Ketogenesis membantu menjaga keseimbangan energi dan fungsi tubuh. Ketika pasokan glukosa rendah, keton juga memiliki potensi terapeutik untuk kondisi seperti epilepsi dan diabetes. Selanjutnya, pengaruh olahraga pada metabolisme energi. Olahraga mempengaruhi metabolisme energi dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi mitokondria dalam sel otot. Latihan fisik yang teratur meningkatkan kapasitas tubuh untuk metabolisme glukosa dan lipid, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mengoptimalkan penggunaan energi. Olahraga juga merangsang peningkatan ekspresi enzim yang terlibat dalam metabolisme energi, terutama enzim dalam glikolisis, siklus Krebs, dan beta oksidasi. Aktivitas fisik tidak hanya membantu dalam manajemen berat badan, tetapi juga mendukung kesehatan jantung dan metabolisme secara keseluruhan. Selanjutnya, regulasi hormon pada metabolisme energi. Hormon memainkan peran krusial dalam mengatur metabolisme energi. Insulin yang diproduksi oleh pankreas membantu menyimpan glukosa sebagai glikogen di hati dan otot setelah makan. Glukagon juga diproduksi oleh pankreas, melepas glukosa dari glikogen saat kadar gula rendah, saat kadar glukosa darah rendah, melepaskan glukosa dari glikogen saat kadar glukosa darah rendah. Hormon tiroid seperti T3 dan T4 mengatur laju metabolisme basal dan produksi energi. Regulasi hormonal yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi, mengontrol berat badan, dan mendukung fungsi metabolisme tubuh secara umum. Selanjutnya ada kesimpulan. Memahami proses pemanenan energi melalui berbagai jalur metabolisme membantu kita menjaga kesehatan dan mengembangkan strategi untuk mengatasi penyakit metabolik. Diet seimbang, olahraga, dan regulasi hormonal yang baik adalah kunci untuk memaksimalkan efisiensi energi tubuh. Penelitian lebih lanjut akan membantu kita menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan kesehatan metabolik. Dan demikianlah presentasi saya mengenai proses pemanenan energi melalui berbagai jalur metabolisme. Memahami proses ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kita dan mengembangkan strategi untuk mengatasi berbagai penyakit metabolik. Terima kasih atas perhatiannya.